Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas terkait tugas dari ujian akhir semester perspektif sosiokultural dalam pendidikan, yaitu kampanye praktik baik pada penerapan scaffolding pada Zone Proximal Development atau ZPD di SMPN 2 Bogor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suhilman dengan NPM 0392202280. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023 di Universitas Pakuan Bogor. Kampanye praktik baik ini berjudul penerapan scaffolding pada Zone Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran bahasa Indonesia peserta didik kelas 7 SMPN 2 Kota Bogor. Pengertian dari scaffolding merupakan konsep dalam pembelajaran yang mengacu pada bantuan atau dukungan yang diberikan oleh guru atau teman sebaya kepada siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang lebih tinggi. Bantuan ini diberikan secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan siswa, sehingga mereka dapat belajar secara mandiri dan mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks. Scaffolding membantu siswa untuk melangkah dari tingkat pemahaman yang lebih rendah menuju tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Sedangkan Zone Proximal Development atau ZPD adalah konsep dalam teori perkembangan kognitif Vygotsky yang menggambarkan tentang antara kemampuan yang sudah dimiliki oleh individu secara mandiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. ZPD menunjukkan bahwa seseorang dapat belajar dan mengembangkan kemampuan lebih baik ketika ada bantuan dari orang lain yang lebih berpengalaman atau memiliki pengetahuan yang lebih luas. Kemudian, intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD melibatkan guru memberikan bantuan yang tepat dan terukur kepada siswa untuk membantu mereka mencapai kemampuan yang lebih tinggi. Guru akan menyesuaikan bantuan ini dengan tingkat kemampuan siswa sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan mereka secara bertahap. Contohnya dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia materi teks tanggapan. Guru dapat memberikan contoh teks tanggapan yang baik, membimbing siswa dengan menganalisis teks, memberikan umpan balik, dan memberikan panduan untuk menyusun teks tanggapan dengan benar. Dengan bantuan ini, siswa dapat memperluas GPD mereka dan meningkatkan kemampuan analisis mereka dalam menulis teks tanggapan. Selanjutnya yaitu pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone Proximal Development atau ZPD. Penerapan scaffolding pada Zone Proximal Development atau ZPD dilakukan di kelas 7D di SMPN 2 Bogor dengan materi yang digunakan adalah teks tanggapan pada sub menyajikan tanggapan terhadap buku. Model pembelajaran yang digunakan adalah Problem Based Learning atau PBL, yaitu siswa memilih, menganalisis, dan mendiskusikan teks tanggapan dalam kelompok. Mereka membuat portofolio analisis dan mempresentasikannya di depan kelas, mengembangkan pemahaman, keterampilan, analisis, dan presentasi. Aktivitas dalam penerapan scaffolding. Yang pertama yaitu melakukan pengelompokan. Pengelompokan ini sudah berdasarkan dari hasil pretest yang dilakukan pada awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, pemberian tugas. Pemberian tugas ini sudah disesuaikan dengan level kognitif dari setiap peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu membimbing. Membimbing dengan cara scaffolding. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan pada hari itu. Hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding pada ZPD yang pertama yaitu peningkatan pemahaman. Siswa dapat memahami konsep dan materi yang lebih kompleks karena bantuan yang diberikan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Yang kedua, kemampuan analisis yang lebih baik. Siswa dapat mengembangkan kemampuan analisis yang lebih baik karena bantuan yang diberikan membantu mereka mengatasi hambatan pemahaman. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan sosial.
Melalui interaksi dalam kelompok, siswa dapat mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan kepemimpinan. Dan yang keempat yaitu pengembangan kemampuan kritis. Dengan bantuan scaffolding, siswa dapat mengembangkan kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi yang lebih baik dalam tugas berkelompok. Yang terakhir yaitu peningkatan hasil belajar. Dengan bantuan yang tepat, siswa dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik dalam tugas berkelompok karena mereka dapat memahami dan menerapkan konsep dengan lebih baik. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.